Gimana caranya seorang kakek-kakek tanpa kekuatan super apapun, tanpa menggunakan senjata apapun, dapat lolos dari kepungan polisi terlatih bersenjata lengkap? Saudara-saudaraku sekalian, selamat datang kembali di Stop them. You think it can't live? You won't wake up in the dark ever again. Ya, sudah 7 bulan berlalu semenjak gua terakhir kali mengupload video di segmen Old But Gold, yaitu film Grave of the Fireflies anime Ghibli tahun 1988. Buat kalian para penonton baru yang nggak tahu Old But Gold tuh apa sih ya, di sini gua akan ngebahas film-film jadul. Karena biasa kalau review ya film yang lagi tayang saat ini aja gitu. Nah, kalau kalian pengen cek video lainnya silahkan cek di playlist yang udah gua buat segmen Old But Gold. Di situ gua udah bahas film kontroversi kayak A Clockwork Orange, film sesat kayak Last Temptation of the Christ, film horror terbaik sepanjang masa versi gua The Exorcist, dan masih banyak film lainnya. Dan spesial untuk hari ini, untuk kalian semua, film yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah thriller horror psikologis terbaik sepanjang masa versi gua. Dan kebetulan juga ini adalah film favorit nomor 3 gua sepanjang masa nih ya. Jadi gua demen banget nonton film ini, udah berapa kali gua nonton film ini. Nah, biasanya film-film jadul kayak gini bakal banyak yang nanya sama gua, "Bang, film-film lama kayak begini nontonnya di mana, Bang?" Oke, untuk Silence of the Lambs ini udah ada di Prime Video. Tinggal subscribe Prime Video lah. Nggak usah kayak orang tolol kayak SM nonton di Telegram atau di website-website yang suka nge-spam iklan judi online, atau kasta paling rendahnya nih bos ya, kalau kalian nonton di konten alur cerita film. Halo teman pecinta film di seluruh dunia, apakah kalian sehat? Oke, langsung aja kita masuk ke cerita di film ini ya. Film ini mengisahkan seorang calon agen FBI bernama Clarice Starling yang ditugaskan oleh atasan yang bernama Jack Crawford untuk apa? Mewawancarai seorang pembunuh berantai super duper jenius bernama Dr. Hannibal Lecter yang memang sudah sangat-sangat terkenal selalu memakan korban-korbannya yang dia udah bunuh, alias apa? Yap, dia adalah seorang kanibal. And a nice Chianti. Dan diceritakan di film ini kalau misalnya si Dr. Hannibal Lecter ini udah berada di penjara selama 8 tahun. Dan kalau kalian yang masih nggak ada bayangan sama sekali seberapa jenius seorang Dr. Hannibal Lecter, ya kalian bisa bayangkan ya, karakter-karakter manapun yang udah kalian tonton dari segala macam film atau TV series yang menurut kalian paling jenius. Gustavo Fring, Sherlock Holmes, Profesor, Light Yagami, Bruce Wayne, Michael Scofield, nggak ada apa-apanya bos ya sama Dr. Hannibal Lecter ini. Satu-satunya karakter yang menurut gue mungkin bisa menyamai atau bahkan melebihi si Hannibal Lecter dalam masalah kepintaran atau kejeniusan, ya Johann Liebert. Dari anime monster ya, karena memang dia benar-benar nihilistik murni, nggak punya kode etik sama sekali, nggak punya moral sama sekali, ya benar-benar pure psikopat. Mungkin dia bisa melebihi Hannibal Lecter. Cuman yang jadi masalah ya Johann Liebert itu menurut gue karakternya terlalu utopis ya. Sedangkan Hannibal Lecter ini jauh lebih realistis. Background karakternya tuh jelas, dia adalah seorang mantan psikiater. Jadi secara psikologis dia sangat-sangat jenius. Bahkan di film ini di salah satu scene ditunjukkan ketika Agent Starling ini selesai mewawancari seorang Hannibal Lecter, ketika dia pergi, dia sempat dilecehin sama salah satu narapidana yang selnya itu di sebelah Hannibal Lecter. Namanya si Mix nih. Si Mix ini coli bos. Coli terus cairan pejunya dilempar ke mukanya si Agent Starling ketika Agent Starling lagi jalan keluar. Dan hal tersebut ternyata membuat seorang Dr. Hannibal Lecter marah besar. Karena apa? Karena psikopat Hannibal Lecter dia tetap punya kode etik dalam apa? Menghormati seseorang. Ketika dia bertemu dan berbicara sama Agent Starling dan dia sangat menghormati kepintarannya si Agent Starling, dan si Mix ini melecehkan tamu kehormatannya dia, akibatnya apa? Akibatnya keesokan harinya ditemukan si Mix itu sudah tidak bernyawa dan tewas dengan cara yang sangat-sangat mengenaskan, yaitu menelan lidahnya sendiri bos. Apa yang terjadi? Kenapa bisa kayak begitu? Miggs is dead. Dikatakan kalau si Dr. Hannibal Lecter ini terlihat lewat CCTV itu berbicara terus-menerus ke si Mix yang berada di sel sebelahnya dia. Dan cuma dengan berbicara doang, dia bisa merusak mental seseorang, bisa memanipulasi si Mix untuk bunuh diri.
Sejenius itu seorang Hannibal Lecter. Oke, kita balik dulu ke cerita ya. Jadi untuk apa sebenarnya Starling ditugaskan untuk mewawancarai Hannibal Lecter? Untuk mengulik informasi mengenai pembunuh berantai bernama Buffalo Bill yang diceritakan dia selalu menguliti kulit korban-korbannya. Singkat cerita diceritakan ada satu korban baru dari si Buffalo Bill ini yang merupakan seorang anak dari senator Amerika Serikat. That's good. Are you about a size 14? Dan karena keadaan begitu terdesak, takut anaknya ini keburu dibunuh sama si Buffalo Bill, si senator ini melakukan negosiasi dengan Dr. Hannibal Lecter. Karena ternyata si Buffalo Bill ini dulunya merupakan pasiennya si Hannibal Lecter. Jadi negosiasi ini dilakukan untuk pertukaran informasi. Kalau misalnya si Hannibal kasih tahu siapa itu Buffalo Bill, dia akan dipindahin ke sel baru yang lebih mewah di fasilitas Memphis. Ya, awalnya sih negosiasi berjalan dengan lancar-lancar aja lah ya. Sampai hal ini terjadi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sebuah pulpen. Cuman satu pulpen Pak ya. Satu pulpen sudah bisa meloloskan seorang Hannibal Lecter. Jadi ketika si kepala psikiater lagi melakukan negosiasi dengan si Hannibal, pulpennya ketinggalan, disimpan di mulut sama si Hannibal dan dipakai untuk ngebuka borgol ketika momentumnya lagi pas. Gila nggak lo? Belum sampai di situ. Di sini letak yang paling mind blowingnya. Ketika polisi sudah menyergap sampai ke atas, ke lantai tempat si Hannibal ini ditahan, ada satu shot yang begitu indah dan menurut gue ini adalah salah satu shot paling indah yang pernah gue lihat di sepanjang film yang gue tonton sepanjang masa, dan definitely buat gue ini adalah scene terbaik dari sepanjang film ini, yaitu mayat polisi yang digantung seperti malaikat yang melayang dengan usus yang sudah terurai-burai keluar, dengan backlight kamera yang ditarik mundur, dengan scoring musik yang crescendo. Fuck man, setiap gua nonton film ini lagi dan melihat scene ini lagi, gua nggak pernah bisa berhenti amazed. Mau berapa kali pun gua tonton scene itu masih selalu bisa bikin bulu kuduk gua merinding cok. Ya, kenapa gua bilang scene itu indah? Bukannya gua psikopat, bukan. Ya, jangan salah sangka dulu nih. Tapi karena shot ini benar-benar berbicara sama kita. Lewat shot itu aja udah menjelaskan kompleksitasnya si karakter Hannibal Lecter ini jauh lebih dalam lagi tanpa menggunakan eksposisi lewat dialog gitu. Seperti yang terjadi di film-film lokal kita bos, yang sutradaranya punya sindrom dongeng semua. Apa-apa harus jelasin lewat dialog. Oh, si Hannibal ini tuh sebenarnya karakternya tuh gini ya. Nggak perlu, ini di film ini nggak perlu kayak begitu. Cuman satu shot doang, kita langsung bisa memahami motivasi Hannibal dalam membunuh itu bukan hanya sekedar bertahan hidup, kabur dari polisi, atau misalnya membunuh adalah kesenangan buat Hannibal. Nggak cuma sekedar itu. Lewat pembunuhan yang dilakukan lewat shot itu kita bisa paham. Ini seni. Seni adalah ledakan. Makanya mayatnya itu ditata sedemikian rupa, seestetik mungkin. Dengan kalau kalian perhatiin, dia dililit dengan bendera berwarna merah, putih, dan biru. Ini adalah warna-warna dari bendera Amerika Serikat. Dan ini menjadi makna semiotik dari kesenian karyanya si Hannibal dalam menggantung mayat yang udah dia bunuh, dia udah makan. Yaitu sebuah sindiran terhadap sistem Amerika Serikat. Lu bayangin, polisi, sebuah simbol dari penegakan hukum, dipermalukan layaknya Yesus yang disalib. Gue tuh berpikir gitu, seolah-olah di scene tersebut Hannibal dalam hatinya pengen mengatakan, segini doang kekuatan penegakan hukum di Amerika Serikat. Dan gak cuma itu ya, selain ini merupakan ekspresi dari sang seniman Dr. Hannibal Lecter, ini juga merupakan taktik. Kalau dipikir-pikir lagi, ini adalah sebuah taktik di mana mengalihkan perhatian polisi ke mayat polisi yang udah digantung tersebut. Karena di sini adalah letak mind blowingnya. Di saat satu polisi itu tewas digantung dengan sangat mengerikan, dan satu polisinya lagi udah kayak nggak punya muka karena mukanya abis dimakan sama si Hannibal Lecter, dan untungnya dia masih bisa bernafas, masih hidup meskipun mukanya udah hancur, dan langsung dibawa ke ambulans. Polisi menyadari ada tetesan darah yang jatuh dari atas plafon lift, dan ketika dicek dari lantai atas ternyata benar itu Hannibal yang lagi pura-pura mati nih. Bahkan ketika polisi mencoba untuk menembak bagian kaki dari si Hannibal Lecter yang pura-pura mati tersebut, dia nggak bereaksi sedikit pun.
ya dia bereaksi. Jadi awalnya gue mikir ya ini make sense aja karena ya this is fucking Hannibal Lecter man. Dia seorang pengendali saraf yang luar biasa, dewa ibaratnya. Bahkan dikatakan ketika dia menyantap korban-korbannya itu detak jantungnya ini tidak pernah melebihi angka 60. Kalau kalian nggak tahu, detak jantung normal manusia itu berdetak 60 sampai 100 kali dalam 1 menit. Kalau misal kita lagi stres atau lagi takut atau lagi olahraga biasanya bisa melebihi angka 100. Sedangkan Hannibal Lecter ketika lagi membunuh dan makan korbannya nggak nyampe 60 anjing. Itu ibaratnya kayak ya dia bukan sekedar membunuh, ini udah menikmati namanya nih. Saking tenangnya itu udah santai banget gitu. Jadi kalau misalkan si Hannibal ini ditembak di kaki dan dia nggak bergerak sedikit pun ya gue masih sangat bisa memahami gitu. Karena memang kontrol fisiologisnya dia memang jago banget. Kontrol emosi itu luar biasa, out of this world lah ibaratnya. Dia udah kayak bukan manusia dalam hal ini. Tapi yang jadi masalah ketika polisi memutuskan untuk membuka plafon atas lift sehingga si Hannibal ini jatuh, entah kenapa tiba-tiba di-cut gitu secara editing, scene-nya di-cut, kita langsung pindah ke ambulans yang lagi ngebawa korban polisi tadi yang mukanya udah hancur tadi. Nah, di titik inilah sebenarnya yang membuat gue dan gue yakin kalian semua yang udah nonton film ini, gue jamin detak jantungnya akan meningkat langsung secara drastis gitu ya ketika di scene potongan dari scene lift Hannibal jatuh ke ambulans tadi dengan musik yang pelan-pelan meningkat juga, musiknya crescendo juga. Jadi ini editingnya genius, pemilihan scoring musiknya juga genius, dan seolah-olah kita tuh kena snap bangun dari hipnotis sepanjang kita nonton film ini dan kita baru mulai menyadari apa yang sebenarnya terjadi di sini. The vital signs are good. Pressure is 130 over 90. Yeah, that's right, 90. Pulse 84. We got him on lactated ringers running, and the patient is on 10 liters of... Yap, sejenius itulah perencanaan seorang Dr. Hannibal Lecter. Tapi ingat, Hannibal di sini bukanlah antagonis utama dari film The Silence of the Lambs. Antagonis utamanya adalah Buffalo Bill. Jadi ketika Hannibal Lecter ini berhasil kabur, ceritanya masih berlanjut ke penangkapannya si Buffalo Bill. Dan kita dikasih another plot twist lagi nih. Lewat apa? Editing yang lagi-lagi super duper genius. Dengan teknik cross cutting. Kalau kalian nggak tahu cross cutting itu apa, jadi ini adalah sebuah teknik editing yang menggabungkan dua scene yang terjadi di latar yang berbeda tapi di saat yang bersamaan. Jadi dua scene ini dipotong berganti-gantian secara paralel. Jadi di act ketiga film ini diceritakan kalau FBI ini udah berhasil menemukan lokasi persembunyiannya si Buffalo Bill dan ingin menyergap lokasi persembunyian tersebut. Sedangkan di sisi yang lain, di scene yang lain yang paralel dengan kejadian tersebut, yaitu Agent Starling yang sedang melakukan misinya untuk mendatangi rumah-rumah yang punya kaitan dengan si Buffalo Bill untuk mewawancari si pemilik rumah. Dan plot twistnya adalah We're going in. It was at this moment that he knew. He fucked up. ya, malah si Agent Starling yang menemukan si Bill. Ya, singkat cerita, Agent Starling berhasil menyelamatkan anak si senator, membunuh Bill, dan berhasil naik pangkat menjadi agen resmi FBI. Selesai filmnya di sini ya. Oke, sampai di sini gue yakin kalian akan masih bingung dan bertanya-tanya. Berarti bagusnya film ini tuh di mananya bang gitu? Karena yang gue rasa dari tadi bagus, cuman pelariannya si Hannibal Lecter yang even dia bukan karakter utama di film ini kan, dia cuman side karakter doang di film ini. Nah, disinilah letak kejeniusan dari film ini. Baik karakternya Agent Starling, Hannibal Lecter, maupun Buffalo Bill. Ini 3 karakter yang semuanya bersinar. Nggak ada yang ketutupan sama sekali. Dan masing-masing digali sedemikian rupa karakternya dengan sangat-sangat kompleks. Mulai dari Agent Starling yang kita dapat dengan mudah kok memahami motivasi dia menangkap Buffalo Bill. Karena dia menangkap Buffalo Bill itu bukan hanya sekedar pekerjaan dia sebagai FBI, dia pengen naik pangkat. Enggak, dia bukan cuma itu. Di film ini kita dijelaskan lewat dinamika dia dengan si Hannibal Lecter layaknya hubungan mentor sama murid. Bayangin, ini karakter villain ya Hannibal, tapi di film ini tuh di set untuk membuka, untuk menelusuri lebih lanjut sebenarnya motivasinya si Agent Starling untuk menangkap Buffalo Bill tuh apa. Lewat apa? Lewat kisah masa lalunya Agent Starling. Jadi ketika si Agent Starling sama si Hannibal ini lagi berdialog, berdiskusi, selalu dimulai dengan cerita masa lalunya
si Agent Starling dulu, karena si Hannibal ini nggak bakal mau kasih tahu apapun mengenai Buffalo Bill kalau Agent Starling ini nggak ceritain masa lalunya, karena Hannibal tahu, karena dia lagi-lagi dia psikiater gitu, dia paham harus membuka trauma masa lalunya si Agent Starling dulu gitu ya, baru dia bisa menangkap si Buffalo Bill. Dan inilah yang jadi kunci untuk keseluruhan film ini yang judulnya The Silence of the Lambs. Mungkin kalian masih bingung gitu, loh kenapa judulnya The Silence of the Lambs ya, bukan judulnya Hannibal aja atau Starling aja, Clarice Starling gitu. Karena memang ini kuncinya, pengalaman masa kecil si Agent Starling, dimana ketika dia pas masih kecil dia pernah terbangun dengan suara teriakan domba yang ingin disembelih, dan dia mencoba membawa kabur satu domba, tapi pada akhirnya domba tersebut mati juga dan disembelih juga, dan dia merasa bersalah gagal menyelamatkan domba tersebut. Dan ini yang membentuk karakternya ketika sekarang domba-domba banyak yang menjerit, yaitu korban-korbannya si Buffalo Bill gitu. Dan dia mencoba untuk memperbaiki masa lalunya dengan cara apa? Menyelamatkan orang-orang yang menjadi korban-korbannya si Buffalo Bill. Dan gak cuma itu, meskipun ini film horor, tapi tetap punya pesan feminis yang sangat kuat ya. Kalau kalian perhatiin, setiap kali Agent Starling melakukan dialog dengan seseorang di film ini, lu perhatiin deh, mata dari orang yang diajak ngobrol sama si Agent Starling ini selalu mengarah direct langsung ke kamera. Jadi kita diposisikan sebagai kamera. Penonton itu benar-benar diajak ngobrol langsung sama orang yang ngobrol sama si Agent Starling. Jadi artinya kita di posisinya si Agent Starling, dan itu membuat kita ngerasa terintimidasi. Dan mayoritas orang-orang yang ngobrol sama Starling di film ini selalu pria. Itu menambahkan kesan ya kalau misalnya si Agent Starling ini selalu diremehkan, dan kita bisa memahami itu. Kenapa? Karena lagi-lagi kita ada di posisi kamera, dan literally orang itu ngobrol benar-benar ngelihat ke mata kita langsung. Seingat gue, satu-satunya momen dimana Agent Starling ini matanya direct langsung ke kamera itu ketika dia ngobrol 4 mata sama si Hannibal Lecter pas pertama kali dia datang wawancarain si Hannibal Lecter gitu ya. Dan hal ini pun bukannya tanpa sebab, itu untuk memperkuat posisi dari masing-masing karakter. Hannibal di posisi yang lebih menguasai, padahal ironisnya dia yang sebenarnya berada di dalam sel, sedangkan si Clarice yang sebenarnya ada di luar sel yang lebih bebas. Tapi ya lewat acting Anthony Hopkins ya, for sure dia menang Oscar di sini jadi Best Actor. Kenapa? Karena gila men, lu lihat setiap kali dia direct ngomong ke kamera, matanya gak kedip anjing. Lu perhatiin, gak ada dia kedip sekalipun. Itu menurut gue gila dan membuat kita kelok terkunci sama karakternya. Kita kehipnotis sama karakter Hannibal Lecter ini gitu. Makanya ketika di dalam sel pun dia masih bisa menguasai kesannya. Sedangkan di sisi yang lain, lu lihat ketika si Agent Starling itu ngelihat ke kamera, dari matanya lu bisa tahu dia mencoba untuk tetap kuat, tetap tegar di hadapan Hannibal. Padahal jauh di lubuk hati yang terdalam dia tuh takut anjing. Lu bisa tahu. Coba aja lu lihat sini. Lu bisa ngerti gitu. Itu lewat apa? Actingnya Jodie Foster gitu. Yang menurut gua lagi-lagi dia juga jadi Best Actress kan di film ini, menang Oscar juga. Kenapa? Karena dia double layer acting anjing. Dia berusaha untuk acting di dalam acting gitu. Dia acting untuk menjadi seseorang yang acting kuat padahal lemah. Itu gila men menurut gue. Ditambah lagi-lagi sinematografinya gitu, gimana penggunaan, kapan harus direct ke kamera gitu ya. Kalau Hannibal lu perhatiin selalu komposisinya tuh selalu symmetrical, sempurna anjing, perfect. Bener-bener dia di posisi tengah center. Untuk membuat apa? Untuk membuat penonton tuh secara subliminal, secara alam bawah sadar kita ngerasa ini ada yang aneh sama karakter ini. Terlalu sempurna untuk seorang manusia gitu. Terlalu perfect nih Hannibal ini. Dan menimbulkan kesan tidak nyaman nih untuk melihat karakternya. Dan terakhir, Buffalo Bill. Lagi-lagi cuma lewat satu shot bos. Satu scene yang menurut gue ini adalah scene paling disturbing dan paling mengganggu di sepanjang film ini. Yang paling mengerikan, paling serem. Gue nontonnya paling kayak gue paling takut lihat scene ini gitu ya. Padahal cuma scene orang nari-nari doang. Yaitu ketika si Bill sedang menari dengan telanjang menghadap ke cermin dengan lagu Goodbye Horses dari Key Lazarus. Dan bagian bawahnya tuh benar-benar diperlihatkan, meskipun ya bagian situ itu nggak kelihatan sih. Dan awalnya gue pikir ini sensor gitu, disensor jadi nggak kelihatan bagian situnya. Tapi setelah gue perhatikan lebih jeli lagi, lebih detail lagi, dia nyembunyiin itunya, incik bosnya ya, itu dengan cara ngejepit pakai paha. Jadi dimasukin ke dalam. Setelah gue perhatikan lebih detail lagi, lebih jeli lagi, dan itu semakin membuat gue lebih amazed lagi gitu. Untuk memahami lagi, gue lebih paham lagi sama karakternya. Kenapa dia membunuh orang, ngulitin korbannya yang selalu wanita,
dikulitin dan dijadiin kostum buat dia. Dalam satu dialog, Dr. Hannibal Lecter mengatakan kalau si Buffalo Bill ini bukanlah seorang transgender sejati. Karena ketika dia pengen melakukan operasi ganti kelamin, dia selalu ditolak sama dokter. Kenapa? Karena motivasinya, dia bukan seorang transgender yang pengen berubah menjadi wanita, bukan. Dia pengen melakukan operasi karena dia pengen berubah menjadi orang lain. Karena dia membenci dirinya sendiri. Jadi ada masalah mental di sini. Jadi ada masalah motivasi, makanya dia selalu ditolak ketika mau melakukan operasi ganti kelamin. Nah, kenapa si Bill ini membenci dirinya sendiri? Karena dia punya masa lalu lahir dari keluarga yang sangat-sangat problematik. Makanya dia tumbuh sebagai orang yang membenci dirinya sendiri. Dan pada akhirnya dia selalu ngulitin korban-korban wanitanya dia, dipakin ke badan dia karena dia pengen berubah menjadi orang lain gitu. Bahkan ketika dia membunuh orang gitu, dia selalu ngasih kepompong hangat di dalam tenggorokannya korbannya itu gitu. Sebagai apa? Sebagai simbol dari perubahan, transformasi. Inilah alasan kenapa menurut gue poster The Silence of the Lambs ini adalah salah satu poster, bahkan top 3 poster film terbaik sepanjang masa versi gue. Di poster tersebut lu bisa ngeliat di ngengatnya itu ada simbol tengkorak yang kalau kalian zoom lebih besar lagi, itu ngengat yang terdiri dari 7 wanita telanjang. Dan lewat poster film tersebut aja itu udah membungkus keseluruhan cerita dari Silence of the Lambs ini, yaitu mengenai transformasi. Baik protagonis utama kita si Sterling sama antagonis utama kita Buffalo Bill sama-sama bertransformasi di film ini. Dari yang awalnya mereka berdua punya trauma, tapi bedanya si Sterling bertransformasi ke arah yang positif untuk menjadi FBI, membuktikan kalau dia bisa menyelamatkan orang lain. Sedangkan si Bill kebalikannya, ke arah yang negatif, yaitu merenggut nyawa orang lain. Padahal mereka berdua sama-sama punya trauma di masa kecil gitu. Tapi dengan transformasi ke arah yang berbeda, itu bagus banget men. Oke, sebenarnya lagi-lagi gue bisa bedah film ini lebih dari 5 jam sejujurnya. Karena ini bener-bener menurut gue seni murni. Tapi bisa ditonton oleh orang umum dengan sangat nyaman juga gitu. Ini bukan film-film yang terlalu berat atau terlalu kompleks. Enggak, ini lagi-lagi juga bisa dinikmati sebagai horor yang mengganggu secara psikologis gitu. Jadi ya tanpa penilaian bias, karena ini adalah salah satu film favorit gue sepanjang masa, gue harus kasih rating film ini 10/10 alias GOAT, greatest of all time. Bergabung dengan film 10/10 lainnya seperti Citizen Kane, Godfather, Lion King, dan ya yang lain-lain lah. Lagi-lagi setiap review ngelantur itu selalu objektif. Gue akan bahas seobjektif mungkin tanpa gue masukin rasa suka gue sama filmnya. Karena ya kalau kita ngomongin suka, ya gue lebih suka film Whiplash sama The Dark Knight dibandingkan film ini. Karena itu film favorit nomor 1 sama nomor 2 gue sepanjang masa. Tapi dua film tersebut nggak nyampe 10/10. Tapi film ini memang dewa.